Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara ibadah pada pagi hari ini yang dilaksanakan secara online, dan kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kita sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui, dan kita masih ada dalam keadaan sehat pada saat ini. Baiklah, kita akan buka acara ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang memimpin, menyertai ibadah kita ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk
pembacaan firman Tuhan serta uraiannya pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami ini. Dan kami tahu Engkau akan yang memimpin ibadah kami ini. Engkau yang urapi hati dan pikiran kami semua, terutama hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Kau pakai mulut, lidah, dan bibir hamba-Mu ini, supaya dalam menyampaikan firman Tuhan ini, boleh diberikan hikmat, anugerah dari Tuhan, dan boleh menyampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, dan juga boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan dan kuduskan kami, sehingga kami juga boleh menerima berkat-berkat dari firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan ini beserta uraiannya. Biarlah kami mau serahkan acara kami selanjutnya ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merebaknya pandemi COVID-19, ledakan yang kedua ini, membuat kita tersentak dan prihatin. Sejak awal Juni 2021, beberapa daerah di Indonesia masuk ke dalam zona merah. Dan Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 17 Juni 2021 juga sudah berstatus zona merah. Dan bahkan pada hari Minggu tanggal 20 Juni kemarin, itu korban atau jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 ini sebanyak 5.582 kasus. Dan ini merupakan rekor yang terbesar sepanjang virus COVID-19 yang sudah masuk ke negara kita. Jakarta yang paling banyak jumlah orang yang terpapar virus ini. Nah, apakah ini semua karena dampak liburan panjang pada bulan lalu, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak orang-orang yang mudik, bepergian ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Seingat saya, yang daerah yang mulai dahulu terkena zona merah itu adalah Yogyakarta, ya. Kemudian Kudus, Bangkalan, Madura, DKI, Bandung, kemudian Semarang. Saya ingat pada awal Juni kemarin, saya ada jadwal, saya dan istri saya maksudnya ya, ada jadwal ke Jogja, Solo, dan Semarang. Karena ada suatu acara dari adik ipar saya, yaitu adiknya Bu Nancy, yang dia juga bersama keluarga itu mengadakan perjalanan ke Jogja, Solo, dan Semarang. Dan kami sudah janjian untuk ketemu di Jogja. Sebetulnya saat itu Jogja
sudah masuk zona merah, kami diingatkan sama anak-anak untuk memikir ulang jadwal perjalanan ini. Tapi ya, kami tetap berangkat dengan tetap memperhatikan segala protokol kesehatan, dan puji Tuhan tidak terjadi apa-apa yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan sekarang, hari-hari terakhir ini, selain DKI Jakarta, juga di Semarang. Semarang juga sangat luar biasa pertumbuhan COVID-nya, di mana keluarga dari jadi ipar dari menantu saya. Jadi menantu saya, menantu laki ya, Stephen itu punya adik yang terkecil, adiknya. Nah, keluarga dari istri adiknya ini terpapar virus corona, sehingga ada korban yang meninggal dari omnya itu, juga adik dari iparnya ini juga terkena, termasuk pacarnya. Nah, ini suatu hal yang sangat mengerikan. Sebetulnya kalau kita katakan tadi karena libur panjang, itu bukan penyebab utama. Yang terlebih penyebabnya itu adalah karena ketidakdisiplinan masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Sekitar kemarin saya mendapat posting atau share dari teman di salah satu grup WA saya. Dia mengatakan demikian. Ini kejadian benar. Jadi ada kasus dari temannya, 2 orang yang berbeda. Katakanlah si A dan si B. Si A ini setiap hari, oleh karena tugas dan tanggung jawabnya, dia harus keluar rumah, bekerja, dan banyak bertemu dengan orang yang berkaitan dengan pekerjaannya itu, dengan orang-orang berkaitan dengan pekerjaan. Sementara si B sangat menjagai hak kesehatannya. Dia dalam sebulan berada di rumah. Dan tercatat dia hanya mungkin sekitar 2 kali dalam sebulan itu keluar dari rumah karena ada pertemuan dengan teman lama dan makan bersama. Ya, saya pikir mungkin bukan hanya satu teman ya, mungkin 2 atau 3 orang, bahkan mungkin lebih, makan bersama. Tapi yang terjadi kemudian, si A itu, walaupun dia dalam sebulan mengadakan perjalanan setiap hari keluar rumah, bertemu dengan banyak orang, dia aman-aman saja. Sedangkan si B, dalam sebulan, boleh dikata berada di rumah, keluar hanya 2 kali, 1 kali atau 2 kali, tapi tidak lama setelah dia keluar, beberapa hari kemudian, dia terkena infeksi COVID-19, dinyatakan positif. Ternyata setelah ditelusuri, teman saya bisa menarik kesimpulan. Karena si A, dalam perjalanannya mulai dari keluar rumah, sampai dengan pulang rumah lagi, mungkin pada sore harinya ya, dari pagi sampai sore hari, dia tidak pernah melepas maskernya. Sedangkan si B, begitu bertemu dengan teman-temannya, makan bersama, dia lepas masker, dan terpaparlah virus corona ini. Nah, itulah tragisnya. Dan itu yang mungkin membuat kita mengalami suatu
ketidaknyamanan, mengalami suatu tekanan pada jiwa kita. Tekanan demi tekanan ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Apalagi kalau kita dengar ledakan kedua COVID-19 ini memunculkan varian baru dan mutasi baru dari virus itu yang lebih berbahaya, dalam arti tanda-tanda klinisnya yang berbeda, jadi tidak signifikan sebagaimana virus pada ledakan pertama tahun lalu. Kemudian penularannya lebih cepat, mematikan, dan bisa menyerang anak-anak kecil. Kita tahu bahwa varian baru yang sudah masuk ke Indonesia ya, itu ada yang dikatakan alfa, saya agak lupa kodenya, mungkin B117, itu berasal dari Inggris. Kemudian yang kedua yaitu beta, berasal dari Afrika. Yang ketiga yang paling berbahaya ini delta, yang berasal atau pertama kali ditemukan di India. Ini yang ternyata juga banyak menyerang orang-orang di Indonesia, karena banyak orang India masuk beberapa saat yang lalu, terdeteksi di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga dari Malaysia, di mana banyak orang-orang India, orang Malaysia juga TKI yang bekerja di sana, pulang pada saat liburan kemarin, terutama ini yang terjadi di Bangkalan ya, banyak TKI ilegal yang bekerja di Malaysia. Baiklah, itu tadi sebagai pendahuluan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 7. Sebetulnya seluruh ayat dalam Mazmur 91 ini, tapi mungkin saya persingkat aja, hanya 7 ayat 1 sampai dengan 7. Saya bacakan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ayat 4, dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saya tertarik untuk membahas ayat-ayat firman Tuhan pada Mazmur 91 ini. Walaupun isu ini sebetulnya sudah muncul pada waktu ledakan kasus COVID, ledakan yang pertama kasus COVID tahun lalu, di mana pada saat awal pandemi itu sampai menjadi perdebatan dari hamba-hamba Tuhan top di negeri ini. Ya memang nggak berkaitan langsung dengan ayat ini, tetapi
ada dua hal yang saling kontroversi, pemahaman terhadap ayat-ayat pada Mazmur 91 ini. Dan saya juga tertarik serta prihatin membahas ayat-ayat di Mazmur 91 ini. Maksudnya saya prihatin dengan rekan-rekan sepelayanan di GGP Kanaan yang ternyata harus terkena virus corona pada bulan Juni ini. Padahal kita tahu pada waktu ledakan pertama kasus pandemi ini di Jakarta tahun lalu, kita semua 100% lolos, tidak ada yang terkena atau terjangkit virus corona. Tetapi begitu ledakan kedua pada bulan Juni ini, beberapa orang jemaat kita, bahkan juga ada jemaat-jemaat lama kita yang dulu itu terkena virus corona ini. Mazmur 91 ini memang menjadi penghiburan bagi bangsa Yahudi maupun umat Kristen dalam menghadapi bencana dan tantangan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Pemahaman umat Kristen pun bisa berbeda, walaupun keyakinannya sama. Keyakinan apa yang saya maksudkan? Yaitu baik Kristen maupun Katolik, Alkitabnya sama, Yesusnya sama, tapi pemahaman atau penafsiran bisa berbeda. Jadi saya sebutkan aja, ada yang mengalami kekhawatiran, bahkan ketakutan yang berlebihan, yang sering kita sebut parno ya, singkatan dari paranoid. Kemudian yang kedua, ada yang meyakini bahwa wabah dan tula tidak akan menimpa orang beriman, orang yang percaya pada firman Tuhan, pada Alkitab. Mungkin juga ada pendapat ketiga atau penafsiran yang ketiga yang mungkin merupakan tengah-tengah dari kedua pendapat ini. Tapi saya tidak akan uraikan. Saya hanya mengambil dua kelompok utama ini, kedua kubu utama ini. Jadi tadi ada yang mengalami kekhawatiran secara berlebihan, bahkan sampai ketakutan. Tetapi ada yang dengan sangat percaya diri, meyakini bahwa wabah dan tula tidak akan menimpa orang beriman. Mungkin ayat yang dipakai sebagai dasar, kalau orang itu menganggap atau meyakini wabah dan tula tidak akan menimpa, itu dari ayat ke-1 ya. Ayat ke-1 yang berbunyi, yang di situ disebutkan dalam lindungan dan dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam naungan yang maha kuasa. Terus di ayat 2, juga ayat 9, di situ ada kata-kata tempat perlindungan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Di ayat 9 juga demikian, ada kata-kata tempat perlindunganmu, juga tempat perteduhanmu. Selanjutnya di ayat 4
juga ada kata-kata perisai dan pagar tembok. Itu disebutkan kesetiaannya ialah perisai, kesetiaan dari Tuhan ya. Perisai dan pagar tembok. Kemudian di ayat 9, oh ya tadi saya sudah sebutkan, tempat perteduhan. Kemudian di ayat 16, itu disebutkan keselamatan. Nah, mungkin atas dasar ayat-ayat di Mazmur 91 ini, jadi mereka meyakini bahwa wabah dan tula itu tidak akan menimpa bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah posisi kita? Apakah di pemahaman yang pertama, yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, ataukah di pemahaman kedua, di mana kita meyakini bahwa wabah dan tula tidak akan menyerang kita, orang-orang yang percaya terhadap apa yang dituliskan di Mazmur 91 ini. Terus pertanyaan kedua, benarkah Mazmur ini menjanjikan perlindungan mutlak dari bahaya? Atau mungkin lebih spesifik pertanyaannya, benarkah orang Kristen tidak mungkin tertular suatu wabah yang seperti wabah COVID-19 ini? Karena di ayat 6 dan 7 disebutkan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi di ayat 5-nya kan dikatakan, engkau tidak usah takut. Mungkin ada baiknya kita pahami ayat-ayat dalam Mazmur 91 ini, karena biasanya ayat-ayat apalagi yang di dalam Mazmur ini, biasanya ada tinjauan dari segi historis atau sejarah, kemudian dari segi teologis, kemudian dari segi puisi atau sastranya, karena ayat-ayat dalam Mazmur itu berbentuk puisi, kalimat-kalimatnya. Nah, kita ada 5 hal yang mungkin perlu kita perhatikan dalam memahami ayat-ayat di Mazmur 91 ini. Yang pertama, yaitu dalam konteks ibadah. Nah, Mazmur 91 ini menggunakan subjek atau pokok kalimat yang berbeda. Kalau di ayat 1 dan 2, itu dikatakan subjeknya, itu dikatakan adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tapi mulai ayat 3 sampai dengan ayat 13 itu membicarakan pokok kalimatnya atau subjeknya itu adalah engkau. Tapi engkau ini juga kadang-kadang juga sebagai objek ya. Jadi bukan hanya sebagai subjek, tetapi juga sebagai objek. Kalau dalam bahasa Indonesia, objek itu sebagai pelengkap. Sedangkan subjek kan sebagai pokok kalimat. Nah, di ayat 14 sampai dengan 16, itu menampilkan Allah sebagai pembicara. Artinya Allah sebagai subjek. Jadi, dengan adanya 3 macam perbedaan dari subjek yang tercantum di dalam Mazmur 91 ini, maka ada penafsiran bahwa Mazmur
91 ini dinyanyikan secara bersaut-sautan dalam suatu ibadah. Sehingga semua janji Tuhan yang ada di sini itu berlaku secara umum bagi umat Allah. Walaupun keadaan spesifik tiap-tiap orang berbeda, tetapi Mazmur 91 ini memang bisa menjadi penghiburan di tengah ketakutan kita. Nah, itu yang mungkin kita pahami pertama ya. Kalau kita tinjau dari dalam konteks ibadah, jadi tentang subjeknya aja sudah berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua adalah konteks bahaya yang dimaksudkan di dalam Mazmur 91 ini. Semua bahaya yang dimaksudkan dalam Mazmur 91 ini, kita lihat dulu di ayat 5. Panah yang terbang di waktu siang, itu artinya dalam kondisi perang ya. Perang kan dilakukan pada siang hari. Biasanya panah yang dilepaskan dari busurnya pas itu, nah itu karena perang. Kemudian di ayat 6 itu tentang penyakit, baik penyakit sampar ataupun penyakit menular yang lain. Kemudian di ayat 10 itu tentang malapetaka dan tulah. Nah, seharusnya hal-hal atau bahaya-bahaya yang tercantum di sini itu dipahami sebagai hukuman Allah kepada orang fasik. Kita lihat di ayat 8. Ayat 8b ya. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi bahaya-bahaya yang ada itu sebetulnya merupakan suatu hukuman atau balasan dari Tuhan terhadap orang-orang fasik. Kemudian juga di ayat 3 itu disebutkan jerat penangkap burung. Di ayat 10 tadi sudah disebutkan malapetaka dan tulah. Itu semua merupakan maksud jahat dari orang-orang fasik yang hendak mencelakakan orang percaya. Sehingga Tuhan merespon dengan hukuman pada orang-orang fasik tadi. Jadi, Mazmur 91 tidak bisa diterapkan secara mutlak dalam konteks penyebaran virus COVID-19 ini. Tidak ada indikasi bahwa wabah yang terjadi sekarang ini merupakan hukuman Tuhan bagi orang-orang fasik. Karena apa? Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan, bahkan ya pendeta-pendeta, gembala-gembala, dan orang-orang percaya lainnya, yang mereka juga terpapar COVID-19 ini. Nah, apakah mereka itu orang-orang fasik yang menjalani hukuman dari Tuhan? Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa ayat 91 ini berlaku secara umum. Dan apa yang terjadi di situ memang merupakan hukuman Allah kepada orang-orang fasik. Karena itu, dalam kasus pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa terapkan Mazmur 91 ini. Karena baik orang benar maupun orang fasik sama-sama terkena. Banyak yang terpapar.
Kemudian yang ketiga, tadi saya katakan ada tinjauan juga dari segi sastra. Jadi ini tinjauan dari puisi yang bernilai sastra. Karena Mazmur 91 ini mengandung macam-macam metafora, permainan kata, dan ungkapan-ungkapan yang bersifat kiasan atau lambang. Contoh, di ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Apakah hal ini mungkin kita lakukan? Orang-orang percaya pada firman Tuhan ini melakukan hal ini? Tentunya enggak. Sebab sangat konyol ya kalau kita melangkahi ular tedung, singa. Jadi itu kan merupakan suatu lambang atau suatu kiasan bahwa itu merupakan suatu hal-hal yang membahayakan kita, tapi kita sanggup untuk melangkahi itu semua karena kita beserta dengan Tuhan. Jadi ayat-ayat yang ada atau kata-kata yang ada dalam Mazmur 91 ini tidak mungkin kita artikan secara harfiah. Harfiah itu secara huruf demi huruf atau kata demi kata, atau kalau orang dulu atau orang Belanda bilang secara saklek. Tidak. Tapi ayat-ayat di sini penuh dengan ungkapan, ya karena bersifat puitis tadi. Nah, tinjauan yang berikutnya, yang keempat, yaitu ruang lingkup dari penerima janji ini. Janji-janji pada Mazmur 91 ini tidak berlaku pada setiap orang. Jadi ada S dan K-nya. Apa itu? Kalau kita mengajukan permohonan aplikasi kartu kredit ataupun mungkin ya aplikasi-aplikasi lain yang membutuhkan data-data diri kita dan kita harus mengikuti, maka ada S dan K, syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat dan ketentuan yang berlaku di Mazmur 91 ini? Yaitu kebaikan Allah ini hanya ditujukan kepada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, seperti yang tertulis di ayat 1. Artinya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan, seperti yang terdapat di ayat 2, itu yang betul-betul menerima janji-janji dari firman Tuhan ini. Nah, metafora di ayat 2 ini, itu diulangi lagi di ayat 9. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Diulangi lagi di ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, di sini, oh ya, mungkin saya perlu jelaskan tadi ya. Yang dimaksud dengan metafora itu adalah pemakaian kata bukan dalam arti sebenarnya, tapi sebagai perumpamaan. Nah, maksud perumpamaan atau lambang dari tempat perlindungan dan tempat perteduhan ini itu memiliki relasi personal antara pemazmur ini atau antara kita itu dengan Tuhan. Jadi ada hubungan personal yang sangat dekat, sangat intim dengan Allah. Nah, ini juga ditegaskan di ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku
Jadi orang yang betul-betul hatinya melekat kepada Tuhan itu karena dia memiliki hubungan yang sangat dekat. Sebagaimana Daud terhadap Allah. Nah, hubungan yang sangat dekat itu melalui apa? Ya melalui doa. Kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Menyanyikan lagu-lagu pujian atau bermazmur kalau di sini disebutkan ya. Kemudian juga membaca firman Tuhan. Kembali saya katakan, kita bersyukur di jemaat IGP Kanaan ini ada gerakan baca Alkitab, yaitu baca firman Tuhan 3 pasal setiap hari. Kemudian setiap malam ada rantai doa Kanaan yang menaikkan pokok-pokok doa syafaat, baik terhadap kita sendiri, keluarga kita, masalah-masalah jemaat, masalah gereja, masalah pemerintah, bangsa, dan negara kita ini. Jadi ada suatu kegiatan yang memposisikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan dan perteduhan bagi kita umatnya. Yang berikutnya atau yang terakhir, tinjauannya adalah pemahaman Yesus tentang Mazmur 91 ini. Jadi dalam kitab Matius 4 ayat 6 itu iblis, jadi itu judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun ya. Kita sudah juga sering baca di Matius 4 ayat 6 itu. Lalu berkatalah kepadanya, maksudnya iblis ini berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Jadi iblis itu juga mengerti, tahu tentang firman Tuhan. Sehingga dia mengutip ayat dalam Mazmur 91 ayat 12 ya. Sama persis. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi ayat di Mazmur 91 ayat 12 ini dipakai oleh iblis untuk mencobai Yesus. Jadi untuk menantang Yesus. Karena iblis pun tahu Yesus itu siapa. Jadi dia mau supaya Yesus mendemonstrasikan keilahiannya, atau karena dengan ayat ini maka Yesus akan ditolong oleh malaikat-malaikat untuk menatang dia sehingga tidak sampai kakinya terantuk. Tapi Yesus katakan di ayat 7-nya, dia jawab tegas, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di situ Yesus sudah tahu siapa itu iblis. Jadi dia tidak mau menuruti permintaan dari si iblis itu supaya dia menjatuhkan diri dari hubungan di bait Allah. Nah, karena itu ayat ini atau pemahaman di Mazmur 91 ini tidak boleh ditafsirkan dan diterapkan secara sembarangan. Karena itu akan mencobai Tuhan. Seperti Yesus katakan tadi di Matius 4 ayat 7 tadi ya. Nah, mungkin kita ingat suatu ilustrasi. Karena kita tahu dan yakin ayat-ayat dalam Mazmur 91 itu. Terus kita dengan keyakinan dan kepedean kita itu,
kita akan menganggap bahwa Tuhan akan menudungi kita, tempat perlindungan kita. Jadi, apa salahnya kalau kita menyeberang jalan, nggak perlu tengok kiri kanan. Tuhan pasti melindungi kok. Tuhan pasti menyelamatkan kita kok. Nah, apakah sikap yang demikian itu benar? Nah, itu sama dengan mencobai Tuhan. Karena kita juga memiliki akal budi. Allah sudah menciptakan kita, dan kita sebagai ciptaan yang sempurna, kita memiliki akal budi. Jadi, kita harus berpikir juga tentang keselamatan diri kita sendiri. Maksudnya keselamatan fisik kita sendiri. Karena di 2 Korintus atau 1 Korintus 2 ayat 15 itu dikatakan tentang bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kita juga harus bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kita harus juga menjaga tubuh kita sendiri. Dan bukan semata-mata karena ayat ini kita terus merasa bahwa Tuhan pasti melindungi. Bukan. Kita juga harus memiliki akal budi untuk bisa berpikir mana yang benar dan berhikmat. Akhirnya sebagai kesimpulan, kita bisa catat yang pertama, tidak usah heran apabila orang beriman ternyata bisa terkena wabah atau bencana. Jadi janji-janji di Mazmur 91 ini berlaku secara umum. Nah, orang-orang beriman itu kan ya orang-orang kudus. Orang kudus itu bisa mengalami bencana. Buktinya apa? Buktinya kudus terkena zona merah. Berarti orang-orang kudus itu bisa terkena bencana. Apalagi kita yang orang-orang berdosa. Nah, ini hanya bercanda aja ya. Orang kudus dipelesetkan jadi orang yang tinggal di Kudus. Terus yang kedua, Tuhan pasti memiliki rencana yang lebih baik bagi orang tersebut. Maksudnya orang yang terkena bencana. Contoh sikap Yesus ketika dicobai iblis tadi. Dia tidak mementingkan untuk dirinya sendiri, tetapi adalah untuk memenuhi rencana Allah atau penggenapan rencana Allah. Jika Allah memandang bahwa kematian seseorang itu lebih memuliakan dia, lebih memuliakan Allah, maka tidak akan Allah itu memberikan kelepasan dari kematian. Contohnya Yesus. Kematian Yesus itu adalah merupakan penggenapan rencana Allah. Dan itu untuk memuliakan Allah. Maka Yesus tetap harus mengalami kematian di kayu salib. Tetapi jika kelepasan memang lebih bermanfaat bagi penggenapan rencana Allah, maka Allah pasti campur tangan. Jadi orang itu tidak perlu mengalami kematian. Ya, termasuk kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kalau memang Tuhan sudah merencanakan dan itu bermanfaat bagi penggenapan rencana Allah, maka kita pasti akan dibebaskan dari serangan atau paparan COVID-19 ini. Jadi artinya apa? Hidup atau mati itu adalah semua untuk kepentingan Allah dan untuk memuliakan Allah. Kesimpulan yang ketiga, kita harus menghindarkan diri dari gaya hidup sembrono atau sembarangan. Protokol kesehatan tetap harus kita patuhi. Kita tahu ada 5M protokol kesehatan itu. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mencegah bepergian, menjaga jarak. Nah ya, maaf, saya lupa. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, atau social distancing itu. Kemudian, menjauhi kerumunan, dan mengurangi atau membatasi bepergian.
sekalipun kita sudah menjalani dua kali vaksin, hal itu tetap harus kita lakukan. Karena tidak ada yang menjamin orang yang sudah 2 kali vaksin nggak bisa terpapar virus corona lagi, apalagi dengan varian-varian baru ini. Yang penting adalah menjaga kesehatan, pola makan sehat, rajin olahraga, istirahat atau tidur yang cukup, tidak stres, dan yang terakhir, tetap baca Alkitab dan berdoa. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga ini juga menjadi renungan bagi kita semua, supaya kita tidak sembrono dalam memahami Mazmur 91 ini dan memahami juga secara sembarangan. Baiklah, itu kita hindari. Dan saya yakin bahwa Tuhan yang telah memberikan kita akal budi itu akan membuat kita menjalani kualitas hidup yang lebih baik. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan, dan kami percaya Engkau yang memberikan hikmat, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini di tengah-tengah wabah atau pandemi yang terjadi saat ini. Kami boleh tetap kuat dan yakin bahwa Engkau selalu menyertai melindungi kami. Tapi kami juga harus menjaga diri kami sendiri, patuh kepada peraturan-peraturan pemerintah dan juga protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sehingga itu juga boleh menyelamatkan kami dari serangan virus COVID-19 ini. Dan kalaupun sampai terjadi atau terpapar diri kami atau orang-orang sekitar kami yang mengalami, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan tinggalkan. Engkau akan berikan mujizat kesembuhan kepada kami semua, karena kami hanya datang kepada Tuhan dan memohon perlindungan dari Tuhan. Kami tahu mujizat-Mu berlaku dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau pada ledakan COVID-19 yang pertama, kami semua juga hampir tidak ada yang terkena paparan COVID-19. Itu juga karena mujizat Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan acara kami selanjutnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagai raja wali melintasi
Baiklah, saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana biasa, kita sebelum akhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini, saudara tetap sisihkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mungkin bisa dimasukkan dalam amplop, dibawa pada waktu ke gereja ada acara ibadah secara offline atau tatap muka, atau mungkin saudara bisa transfer langsung ke rekening bendahara, gereja, atau majelis yang sudah saudara ketahui nomor rekeningnya, bisa langsung ditransfer ke sana. Baiklah saudara, kita akan tutup ibadah ini, kita akhiri, dan kita berdoa, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih untuk acara ibadah yang sudah berlangsung, telah selesai pada saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kami, Engkau selalu sertai kami, dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-jemaat kami dengan penuh ketulusan dan kerelaan. Biarlah Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan itu supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik dalam lingkungan gereja kami ataupun tempat-tempat lain yang membutuhkan, di mana kami bisa menyalurkannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berkati setiap aspek kehidupan jemaat-jemaat kami, dan kami saat ini bersatu hati, kami berdoa supaya Tuhan juga yang melawati jemaat-jemaat kami yang dalam pergumulan kesehatan mereka, tentang sakit mereka. Oh Tuhan, berilah mereka pengharapan, juga ketekunan untuk selalu berharap kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dan pemulihan atas kesehatan-kesehatan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan dari penghasilan mereka, bahkan mungkin juga ada yang terkena atau kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang tolong kami semua, Tuhan yang bukakan jalan buat kami, dan kami boleh menunggu dengan penuh kesabaran, karena pada saatnya kami juga akan menerima pemulihan yang dari Engkau. Begitu juga untuk rumah tangga yang mengalami masalah, baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara satu sama lain. Tuhan yang tolong berikan suatu jalan keluar atau penyelesaian, dan ada perdamaian kembali antara anggota-anggota keluarga yang sedang mengalami suatu ketegangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa untuk para majelis, para pimpinan komisi gereja kami, juga untuk Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Daniel Sukendra, supaya Engkau yang memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami semua, juga kehidupan kami sehari-hari, serta keluarga, anak, menantu, cucu, dan juga kehidupan kami dalam pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan yang selalu sertai, berikan kami keberhasilan, dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kami. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini, dan kita terima berkat, anugerah, dan rahmat dari Allah Bapa, kasih, sukacita, dan pengampunan dari Yesus Kristus, serta
persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.